Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Dinda Muknisha Irsindralika, Prodi D3 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi kepada kalian, khususnya bagi remaja putri, tentang des minor. Mungkin kalian ada yang tahu apa itu des minor? Mungkin masih ada yang bertanya-tanya des minor itu apa? Nah, pada saat menstruasi kalian sering merasakan nyeri, atau pada saat menjelang menstruasi kalian merasakan nyeri. Nah, nyeri inilah yang kita sebut sebagai des minor. Dalam keadaan normal, des minor tidak akan mengganggu aktivitas kalian. Kalian hanya merasakan sedikit nyeri dan rasa tidak nyaman. Dalam keadaan tidak normal, des minor ini akan sangat mengganggu aktivitas kalian karena des minor ini disertai dengan mual, pusing, ingin muntah, dan kalian harus beristirahat total. Ada dua jenis des minor. Yang pertama des minor primer dan yang kedua des minor sekunder. Des minor primer tidak disertai dengan kelainan kandungan. Des minor sekunder disertai dengan kelainan kandungan. Nah, pasti kalian bingung ya, apa sih yang menyebabkan nyeri pada saat menstruasi? Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada dua jenis des minor, yaitu primer dan sekunder. Nah, untuk des minor primer ini disebabkan karena ada faktor. Yang pertama faktor psikologis dan yang kedua faktor hormonal. Untuk faktor psikologis ini biasanya terjadi pada remaja dengan emosi yang tidak stabil dan ambang batas nyeri yang rendah. Dan yang kedua ada faktor hormonal. Nah, pada faktor hormonal ini ketika menstruasi hormon prostaglandin akan meningkat. Nah, ketika hormon prostaglandin meningkat, maka nyeri yang kalian rasakan akan semakin kuat. Nah, yang kedua ada des minor sekunder. Des minor sekunder disebabkan karena dua faktor. Yang pertama, faktor konstitusi seperti anemia dan tumor. Yang kedua adalah faktor anomali kongenital seperti rahim yang terbalik dan peradangan selaput rahim. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Senggugut atau dysmenorrhea ialah kesakitan di bahagian perut, ari-ari dan pinggang yang dialami pada permulaan haid. Ia terbahagi kepada senggugut primer, biasa dan sekunder disebabkan oleh penyakit. Senggugut primer biasanya datang dalam masa setahun selepas haid pertama, baligh. Ia dialami sebelum dan pada permulaan ketika haid. Rasa sakit disebabkan oleh penguncupan rahim yang sangat kuat untuk mengeluarkan ketulan darah haid yang bercampur selaput endometrium. Penguncupan rahim yang kuat ini disebabkan oleh bahan kimia prostaglandin yang berinteraksi dengan penghujung saraf yang mengesan rasa sakit dalam tubuh. Lebih banyak prostaglandin yang dihasilkan, semakin kuat dan lebih kerap pergerakan otot di dalam rahim pada hari pertama, maka semakin kuat sakitnya. Senggugut sekunder adalah lebih serius dan dialami dalam masa yang lebih panjang. Ia sering berlaku disebabkan penyakit seperti sista pada ovary atau rahim, penyakit radang pelvis, endometriosis. Senggugut ini memerlukan nasihat perubatan serta rawatan yang sesuai untuk mengatasinya. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari des minor. Yang pertama nyeri di bagian perut bawah, yang kedua nyeri yang dirasakan sebagai kram yang hilang timbul, lalu yang ketiga nyeri dirasakan pada saat hari pertama dan mungkin bisa jadi selama menstruasi, dan yang keempat nyeri disertai dengan pusing, mual, emosi yang tidak stabil dan terkadang bisa juga menyebabkan pingsan. Nah, kalian jangan khawatir, kalian bisa melakukan penanganan ini di rumah. Mulai dari istirahat yang cukup, olahraga minimal 15 menit sekali dalam sehari, dan mengurangi kafein untuk mencegah pembengkakan cairan, dan kalian juga bisa mengurangi konsumsi garam. Lalu kalian juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium, vitamin B kompleks, dan zat besi seperti susu dan sayuran hijau.
Baiklah, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, selalu stay di rumah, jangan lupa untuk cuci tangan, dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.